Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kayaknya bagus banget hari ini. Kenapa? Tentang habis matematika, terus tidak semangat. Tetap semangat ya. Oke, Ibu minta Aldi untuk memimpin doa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, sama-sama Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada. Pertama. Makanan orisinil. Makanan khas daerah yang orisinil. Jadi usaha pengolahan makanan khas daerah yang orisinil dari bahan nabati dan hewani. Apa hanya hewani saja? Tidak, tapi nabati dan hewani. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perhitungan titik impas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk materi break even point ini masuk ke KD 3.3 yaitu memahami perhitungan titik impas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk indikatornya kalian harus bisa mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas atau BEP. Kemudian mengolah informasi yang didapat tentang BEP. Kemudian juga menganalisis dan menyimpulkan hasil pengamatan atau kajian literatur dan juga diskusi tentang perhitungan titik impas. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian harus tahu. Yang tadinya nggak tahu nih titik impas itu apa. Jadi kalian harus mengetahui. Untuk KKM-nya 75. Jadi kalian minimal harus dapat nilai 7. Jadi kalau minggu lalu kita menggunakan PJBL, project, hasilnya harus ada. Kalau ini berbasis materi, mengidentifikasi informasi tentang efek, kemudian mengolah informasi dan menganalisis hasil pengamatan atau kajian literatur. Kemudian menyimpulkan hasil pengamatan dan juga diskusi tentang perhitungan impas. Berikut peta konsepnya. Mulai dari pengertian dan manfaat, kemudian strategi, menetapkan harga jual, kemudian komponen BEP. Nah, untuk perhitungannya tadi sudah dibahas, akan dilakukan minggu depan. Coba perhatikan gambar ini. Loss dan profit, di tengahnya ada break even point. Coba harus seimbang. Gimana harus seimbang? Jadi antara kerugian dan keuntungan yang akan kita miliki harus break-even itu ada di tengah-tengahnya, jadi tidak terlalu rugi dan tidak terlalu untung. Tidak terlalu rugi dan tidak terlalu untung. Oke, 1, 2. Ada lagi? Yang lain? Coba dari gambar ini ya. Keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Ya, keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Kira-kira kalau misalnya keseimbangan, seimbang nih, untungnya sekian, misalnya untungnya 500.000, ya. Ruginya 500.000. Tidak profit, jelas, karena di sini juga seimbang kan? Apa tadi nih? Gak untung, tidak ada pemasukan, betul tidak? Capek doang. Capek doang. Kita lihat gambar berikutnya. Apa kaitannya gambar 1 dengan gambar 2? Karena tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya konsepnya paham nggak? Break even point itu seperti apa? Apa ini? Jadi titik keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Oke, sekarang kalau udah paham minimal konsep dari break even point itu apa? Nah, kalian sekarang berkumpul dengan kelompoknya yang kemarin. Oke, untuk LK 1.1 nanti kelompok 1. Bentar.
tapi AKP kelompok. Nah, kalian nanti lebih difokuskan kepada mencari ini. Kelompok 6 dan kelompok 3 itu tentang pengertian dan manfaat BEP. Kelompok 5 dan kelompok 2 tentang strategi menentukan harga. Kelompok 4 dan kelompok 1 tentang komponen BEP. Jadi kalian cari informasi itu. Ya. Jadi dua kelompok materinya sama. Nanti Ibu akan pilih misalnya tentang pengertian dan manfaat BEP. Ada kelompok 6 dan kelompok 3. Nanti Ibu pilih sebagai kelompok tilu, anu presentasi atau kelompok 3 yang presentasi. Jadi hanya salah satunya aja. Jadi kalian tetap harus mempersiapkan ya. Oke. Kalau misalnya kelompok 6 yang presentasi, ya, kelompok 3 yang harus menanggapi. Jadi semuanya harus paham. Kelompok 6 sama 3 harus paham tentang manfaat BEP. Jadi diharapkan nanti semuanya paham itu tidak membahas pengertian dan manfaat BEP. Paham ya? Nah, untuk hasilnya nanti kalian tetap buat laporan. Tapi untuk saat ini kalian langsung bikin ke Canva atau PowerPoint atau misalnya menggunakan platform lain nanti dikirim ke Ibu untuk sebagai nanti juga untuk presentasi di depan. Paham? Oke. Kalian bisa mencari dari buku bisa. Kemudian mencari dari Google bisa, dari modul yang ada juga bisa. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya yang memungkinkan nanti kalian ketika presentasi cukup bahkan presentasi. Untuk presentasi setiap materi tadi dikasih waktu 10 menit ya, presentasi dan menanggapi. Siapanya 15 menit. Mangga, silakan. Jadi kalian tentang apa? Menentukan harga jual. Menentukan harga jual. Mana bukunya? Coba cari di buku paket ada nggak? Coba cari dulu. Ada Bu. Ayo mana handphonenya? Cari. Dari apa Bu? Tadi apa? Menentukan harga apa? Tentang? Udah ketemu? Coba cari di buku paket ada nggak? Pengertian dan manfaat BEP. Jadi ini pakai apa? Canva atau Canva? Oke. Ya. Strateginya ada nggak? Ada faktornya bisa. Ini apa Bu? Apa itu judulnya? Nah, coba diskusikan. Kira-kira itu bisa masuk nggak? Oke, paham ya? Oke, ketemu nggak? Ada. Ada kan kalau dicari di sini juga ada kan? Oke, oh sama. Di Google ada juga? Belum. Oke, nanti siapkan ya materinya. Ketemu di buku ada? Banyak ya? Oke, semuanya harus paham ya? PowerPoint kan Pak? Pakainya apa kalian nanti? PPT udah dibikin? Sedang. Yang presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang BEP atau Break Even Point atau BEP adalah suatu titik di mana pengeluaran dan pendapatan seimbang. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, BEP itu ada di tengah-tengah, sedangkan pengeluaran dan pendapatannya itu seimbang. Nah, BEP disebut juga titik impas, sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Bagaimana tanggapan dari tiga? Apa mungkin ada yang kurang bisa dikoreksi? Tadi di manfaat BEP itu ada alat perencanaan menghasilkan obat. Sedangkan kan di BEP itu antara keuntungan sama kerugiannya itu sama. Jadi labanya itu dari mana? Yang tidak sama dengan keuntungan ada nggak? Sama itu tapi cuma bingung yang di manfaatnya, yang menghasilkan laba atau menghasilkan di BEP itu kan antara keuntungan sama kerugian itu kan seimbang. Jadi bingung sama kalimatnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu terkait strategi menerapkan hasil upah makanan khas daerah. Jadi teman-teman, dalam menentukan harga jual produk yang sesuai dan tepat tidaklah mudah, apalagi untuk wirausahawan yang baru akan memulai usahanya. Kalau harga jual produk dapat bersaing dengan produk pesaing. Jadi maksudnya kayak gini, kalau tadi lontong, aku mau nyobain bakso, misalnya kayak gini. Di toko bakso A gitu, jual baksonya 15.000. Nah, kita mau jual bakso juga tapi kita jualnya 25.000. Nah, orang-orang kan pasti pada datangnya ke sana karena lebih murah. Makanya jangan terlalu jauh gitu harga jual kita sama yang lain. Jadi jangan terlalu banyak ngambil keuntungan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan. Itu kelompok 22.
Yang dari faktor penemukan itu berbeda dengan kelompok itu ya. Yang pertama hampir sama ada pelanggan. Kemudian yang kedua, ya ibu tapi sebenarnya di suara tadi sudah termasuk dalam menentukan pilihan. Oke. Tapi menentukan pilihan kan dilihat dari pesaing dari tempatnya juga kan sama jenis produk. Jadi sebenarnya menentukan harga itu hampir sama kayak apa sih kayak sebagai simpulan dari semuanya. Misal ada kasus kayak tadi kan dijelaskan yang dari contoh jual bakso ya. Nah, jual bakso kan rata-rata harganya itu di umum itu 15.000. Misal ada pesaing jual bakso itu 15.000. Tapi kita jual bakso itu bukan diturunin biar apapun itu, tapi dinaikin. Nah, tapi dinaikin itu dengan catatan bakso yang dijual itu jadi kualitas yang banyak. Misalnya 15.000 itu bakso murah biasa. Nah, sedangkan yang dijual, yang mau dijual sama kita nih, kita mau bikin bisnis, dijual sama itu 25.000 kan jauh ya 10.000 perbedaannya. Nah, gimana caranya supaya sebenarnya tetap ke kita, sedangkan harga kita itu lebih mahal? Ya kita bisa pakai cara si baksonya itu dimasukin telur atau ada segala macam, misalnya ada kayak bakso anak, tapi harganya 25.000. Nah, misalkan harganya yang mahal itu biasanya dia punya tempat yang nyaman juga kan, misalkan sama tempatnya juga nyaman buat kita foto-foto gitu. Jadi sebagai peminat ada yang lebih mengutamakan kuantitas, ada orang kualitas gitu. Ada harga dan kualitas. Jamannya yang mengutamakan saya mau ya. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami terkait strategi usaha makanan khas daerah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita menarik ya. Ya, meskipun ya, oke. Ada beberapa yang ya pastinya cukup menarik karena dari setiap kelompok sudah menarik dan ini kelompok lain juga ternyata bisa lebih apa ya melengkapi gitu. Tapi memang pastinya tadi kelas ada beberapa yang melawan sama dulu ditaruh di aja dia malah respon gitu kan nanti di diskusi kemudian untuk pembelajaran selanjutnya tidak ada lagi yang seperti itu. Oke. Jadi apa nih yang udah kalian dapat setelah pembelajaran kali ini? Tadi menyimak beberapa presentasi dari beberapa kalian. BEP. Kata lainnya Cikin pas antara profit dan cost. Ada lagi keseimbangan. Terus ada juga beberapa strategi untuk menggunakan jual dia tidak terjadi BEP itu tadi agar mendapat. Oke, ada kata-kata bijak, pendidikan, iya tidak akan mampu membeli sikap sopan santun dan etika seseorang. Bisa jadi mungkin sopan santun kalian salah sama anak SD. Mungkin nggak? Mungkin kalau kata ini mungkin. Lagi sekarang ya. Oke, semoga tidak terjadi sama. Untuk minggu depan kita akan membahas perhitungan dan juga menjadikan hasil perhitungan kita seperti diketahui usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan abadi dan ada pertanyaan? Gimana hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu. Apa yang tidak menyenangkannya kalau ada? Tidak ada, semuanya menyenangkan. Atau mungkin ada yang kecewa nih udah bikin tapi tidak tampil kecewa. Oke, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada diskusi lagi kita masih bisa menggunakan TIPEC ya, teknologi dalam pendidikan, tapi semuanya harus ditampilkan. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya untuk kalian. Juga di depan jangan sampai lupa ya. Nanti kita akan bahas lagi. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.